Mengapa ada orang yang seringkali merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh? Sebenarnya alasannya bukan semata bahwa dia sedang punya pergumulan yang berat, atau mungkin ada satu beban berat yang menindih yang membuat dia merasa jauh dari Tuhan atau Tuhan menjauh darinya. Namun sesungguhnya ada hal lain yang menyebabkan orang merasa bahwa Tuhan menjauh darinya atau ada jarak dengan Tuhannya. Alasannya adalah karena ia sendiri yang sebenarnya sedang menjaga jarak dengan Tuhan. Dia sendiri yang sedang menjauh dari Tuhan. Saya jadi ingat ada sebuah kutipan dari sebuah lagu yang mengatakan bahwa aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Sebuah ungkapan yang mau menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan yang menjadi sangat begitu relatif. Kalau saya dekat dengan Tuhan, maka dia dekat dengan saya. Tapi kalau saya jauh dari Tuhan, maka dia terasa jauh atau dia menjauh dari kita. Padahal sebenarnya ungkapan itu menunjukkan betapa relatifnya Tuhan kita. Betapa sangat ditentukan oleh seberapa jauh kita mendekat kepadanya. Betapa dia menjadi sosok yang begitu takluk kepada perasaan-perasaan kita, padahal ini sebenarnya bukan dari iman asalnya. Karena iman harusnya melampaui segala perasaan. Iman juga melampaui segala peragaan, melampaui rasa dan raga iman itu. Karenanya ketika orang yang terus dekat dengan Tuhan, walaupun dia merasa jauh di mata, tidak tampak secara langsung Tuhan itu, tapi bila dia tidak menjaga jarak dari Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan di dalam doa-doanya, menjalin relasi yang karib dengan Tuhan tanpa henti, maka dia sekalipun merasa jauh di mata, dia akan selalu ada dekat di doa, dekat dengan Tuhan, dan Tuhan juga dekat dengannya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat yang ke-23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 23 sebenarnya merupakan sebuah teguran kepada orang-orang yang memberitakan tentang Tuhan yang keliru. Tuhan yang seolah-olah akan selalu berbuat baik sekalipun orang berbuat jahat kepadanya atau berbuat dosa kepada Tuhan. Berita ini disampaikan dalam Yeremia sebagai berita dari nabi-nabi palsu yang menggambarkan betapa terbatasnya Tuhan itu, ditentukan dari seberapa kita merasakan. Bahkan ini menyebabkan orang tidak bertobat dan makin mendekat kepada Tuhan, karena berpikir bahwa betapa relatifnya Tuhan itu. Karenanya di dalam Yeremia pasal 23, Tuhan dengan jelas mengatakan, masa aku hanya Allah yang dari dekat dan bukan Allah yang dari jauh? Pertanyaan ini merupakan sebuah penegasan dari Tuhan yang mengatakan bahwa dia Allah yang dekat tapi sekaligus Allah yang jauh. Atau Allah yang selalu mendekat tapi Allah juga yang mengawasi dari jauh untuk umatnya. Gembala yang begitu dekat dengan domba-dombanya, itulah Allah kita. Dia ada dekat tapi dia juga ada jauh. Dia dekat dan rekat dengan kita, tapi dari jauh dia selalu juga menjadi Allah buat kita dan memimpin kita. Hanya seringkali kita membuat dia menjadi begitu relatif. Kalau saya dekat, dia dekat. Kalau saya jauh, dia jauh. Jadi kita yang menentukan tentang Allah kita sendiri. Jelas ini keliru. Dan lebih tegas lagi Tuhan mengatakan, masa kalau ada orang yang sembunyi di dalam tempat persembunyiannya, masa aku tidak melihat dia? Tuhan mau katakan bahwa dia maha melihat. Dari dekat maupun dari jauh dia selalu mengawasi. Ini berita penghiburan dan kekuatan buat kita yang seringkali merasa bahwa Tuhan tidak mengawasi.
tidak melihat dia, makanya dia sembunyi dalam kenikmatan dunia, dia sembunyi dalam pelariannya, dia sembunyi di dalam asiknya bergumul dengan masalahnya, atau dia sembunyi dalam perasaannya, atau dia sembunyi dengan topeng-topengnya yang dia tutupi begitu rupa dengan topeng agama, mungkin topeng kebaikan, atau topeng-topeng lain di mana dia bersembunyi dari Tuhan atau menyembunyikan Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan ingatkan, sekiranya ada orang yang menyembunyikan diri di tempat persembunyiannya, aku akan melihat dia. Ini yang Tuhan mau katakan. Dan dia tutup dengan sebuah perkataan ayat 24 bagian akhir. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Berarti Tuhan ada di langit juga ada di bumi. Bukankah dalam doa Bapa kami kita sebutkan, biarlah kehendaknya terjadi di bumi dan di surga. Dan ini yang mengingatkan kepada kita betapa Allah kita ada Allah yang sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Walaupun tampaknya mata kita secara ragawi, mata manusia yang terbatas tidak melihat dia. Tampaknya jauh di mata, tapi sebenarnya dia begitu dekat, ada dekat dengan kita. Sehingga kalau kita merasa ada jarak dengan Tuhan, itu biasanya berasal dari kita yang sedang jaga jarak dari Tuhan, jaga jarak dengan Tuhan. Kita yang justru menjauh daripadanya. Padahal kalau kita menjauh daripadanya, dia sebenarnya tidak pernah mau jauh dari kita. Bukankah doa Tuhan Yesus sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, sebelum disalib, dia mengatakan, aku mau di mana para pengikut-pengikutku berada, aku selalu berada bersama dengan dia. Tak terpisahkan, tak ada jarak, karena aku melekat erat di hati mereka, aku tinggal dalam jiwa mereka, aku tidak mau jauh dari mereka. Ini merupakan sebuah jaminan pasti bahwa Tuhan kita Maha Hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau kita menjauh darinya, dia tidak pernah mau jauh dari kita. Dan walaupun dia terasa jauh di mata, dia tidak pernah jauh di doa. Karena itu ketika kita mungkin mulai merasa Tuhan itu jauh meninggalkan kita, justru saat itulah kita paling tepat dan paling harus kuat kita berdoa. Karena disitulah kita bisa hampiri curahkan isi hati kepada Tuhan. Dia ada dekat. Dia tidak mau jauh dari kita. Karenanya lewat saluran doa, lewat doa-doa yang kita panjatkan, sebenarnya kita mau makin merasakan Tuhan begitu dekat dan makin menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Doa bukan sekedar ucapan semata, tapi saat kita berdiam diri dan merasakan hadir, yang merasakan damai Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus memimpin kita, di situ kita akan merasakan sebuah kelegaan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Mungkin sedang merasa Tuhan itu begitu jauh. Ingat, ini menjadi pengingatan. Jangan-jangan bukan Dia yang sedang jauh dari kita, kita yang sedang ada jarak dengannya. Sehingga terasa Dia begitu jauh. Dia tidak pernah jaga jarak dengan kita. Justru Dia tidak mau ada jarak antara Dia dengan kita. Dia tidak pernah menjauh dari kita. Dia selalu mau dekat dengan kita. Mari terus jalin hubungan yang makin dekat. Kalau sebuah pujian yang mengatakan nearer my God to thee, lebih dekatlah kepadaku ya Tuhan, aku mau lebih dekat juga kepadamu ya Tuhan. Biar ini merupakan sebuah kekuatan. Makin dekat, makin kuat, makin jauh, makin jatuh kita. Ayo berjuang untuk jalin terus hubungan yang makin karib dengannya, makin dekat dengannya, makin nikmati yang ajaib dari kasih-Nya. Amin.